Di balik setiap senyuman, ada luka yang tak terlihat. Di balik setiap kata cinta, ada kepedihan yang tersembunyi. Kisah ini adalah tentang Rina, seorang wanita yang pernah merasa bahwa cintanya akan selalu dihargai, terutama oleh suami yang ia cintai, Dedi. Namun, kenyataan mengajarkan bahwa tak semua yang kita percayai akan tetap berada di sisi kita. Apa yang terjadi ketika seseorang yang kita cintai lebih memilih untuk mendengar tuduhan kosong daripada mendengarkan hati kita? Ketika cinta yang kita harapkan berubah menjadi sebuah pengkhianatan yang menyakitkan, bagaimana kita bisa melanjutkan hidup? Apakah maaf selalu cukup untuk menebus luka yang dalam? Ini bukan hanya cerita tentang seorang wanita yang ditinggalkan, tetapi tentang bagaimana hidup bisa berubah hanya dalam sekejap. Tentang bagaimana penyesalan datang terlambat, dan bagaimana kebahagiaan bisa dihancurkan oleh keputusan yang diambil dengan tergesa-gesa. Siapakah yang akan benar-benar menang dalam cerita ini? Akankah cinta yang tulus kembali bersatu, atau akankah kenangan yang pahit menjadi bayang-bayang yang selamanya mengikuti mereka? Sebelum kita lanjut ceritanya, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Dan absen di kolom komentar dari kota mana saja teman-teman menyimak cerita ini, agar kami tahu sudah sampai kota mana cerita ini ditonton. Saya doakan untuk yang sudah like, komen, dan subscribe, semoga selalu sehat, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Rina dan Dedi, sepasang suami istri yang menikah 5 tahun lalu, hidup dalam kebahagiaan yang tampaknya sempurna. Rumah mereka, meski kecil dan sederhana, adalah tempat yang penuh kasih sayang. Setiap sudutnya dipenuhi oleh kenangan manis tentang perjalanan hidup mereka bersama. Rina, seorang wanita berusia 28 tahun, dikenal sebagai sosok yang lembut, penuh perhatian, dan penuh kasih sayang. Dedi, suaminya, adalah seorang pria yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Meskipun mereka tidak memiliki banyak harta, hidup mereka terasa lengkap. Mereka memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup membuat mereka bahagia. Namun, seperti kebanyakan kisah hidup, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Rumah tangga mereka mulai diuji ketika Dedi memutuskan untuk membawa Rina tinggal bersama keluarganya. Dedi yang sudah lama tinggal bersama keluarganya, menginginkan agar mereka lebih dekat dan merasa akan lebih baik jika Rina ikut tinggal bersama mereka. Siti, kakak perempuan Dedi, sudah lama tinggal bersama keluarga itu. Siti yang berusia 35 tahun selalu merasa bahwa dirinya adalah pusat perhatian dalam keluarga. Sebelumnya, ia dan Rina memiliki hubungan yang baik. Mereka berbicara satu sama lain, berbagi tawa, dan kadang-kadang membantu pekerjaan rumah tangga bersama. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan mereka mulai berubah. Rina dengan sikapnya yang ramah dan penuh perhatian, tidak menyadari bahwa Siti mulai merasa cemburu padanya. Siti merasa dengan kehadiran Rina, ia mulai kehilangan perhatian dari Dedi, adiknya yang dulu selalu mengandalkannya. Rina tidak tahu betapa dalamnya perasaan Siti, karena Siti selalu terlihat ramah dan baik padanya. Namun dalam diam, Siti mulai membenci Rina. Ia merasa terancam oleh keberadaan Rina yang semakin mendekatkan Dedi pada keluarganya. Di sisi lain, Rina merasa bahwa hidupnya semakin lengkap dengan kehadiran keluarganya, terutama Dedi, suami yang selalu ia cintai. Namun ia tak pernah menyangka bahwa kebahagiaannya akan segera hancur. Rina selalu berusaha menjaga keharmonisan, berbicara dengan lembut kepada Siti, tetapi hubungan mereka semakin terasa aneh. Siti semakin menarik diri, dan Rina mulai merasakannya. Kebahagiaan itu hancur ketika pada suatu malam, Siti datang kepada Dedi dengan wajah yang sangat cemas. "Dedi, uang saya hilang. Aku yakin Rina pasti yang mengambilnya," ucap Siti dengan suara penuh kebingungan dan panik. Dedi terkejut mendengar kata-kata itu. "Apa maksudmu, Siti? Uangmu hilang?" tanya Dedi yang tak bisa menyembunyikan kebingungannya. Siti mengangguk, dan wajahnya tampak penuh kekhawatiran. "Aku tidak tahu siapa lagi yang bisa mengambilnya selain Rina, Dedi. Aku yakin dia pasti melakukannya. Coba pikirkan, dia satu-satunya orang yang ada di rumah waktu itu." Dedi terdiam. Ia menganggap dirinya mengenal Rina sangat baik, dan ia tahu bahwa Rina bukanlah orang yang akan mencuri.
tetapi perasaan ragu yang datang begitu mendalam setelah mendengar tuduhan Siti. Rina yang sedang di dapur tidak tahu apa yang sedang terjadi. Siti terus mendesak Dedi untuk percaya padanya. Ketegangan mulai muncul di antara mereka. "Aku yakin dia melakukannya. Kamu harus pilih antara aku dan dia, Dedi," ujar Siti dengan penuh tekanan. Dedi yang sudah sangat dekat dengan Siti merasa terjebak. Ia tidak tahu harus percaya pada siapa. Akhirnya, dengan suara yang penuh amarah dan keraguan, Dedi berkata, "Rina, kamu keluar dari rumah ini sekarang juga," kata Dedi dengan nada yang sangat berbeda dari biasanya. Rina yang terkejut mendengar suaminya berkata seperti itu, hanya bisa terpaku. "Dedi, aku tidak melakukan apapun." Rina berusaha menjelaskan dengan suara bergetar, tetapi Dedi tidak peduli. Dalam sekejap, Rina diusir dari rumah itu. Tidak ada kata maaf, tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Hanya keputusan sepihak dari Dedi yang tanpa ampun mengusir istrinya. Rina berjalan keluar dengan air mata yang tak tertahankan, meninggalkan rumah yang pernah ia sebut sebagai rumahnya. Rina yang masih dalam keadaan bingung dan hancur, pergi dengan langkah berat menuju tempat yang tidak ia ketahui. Malam itu hujan turun deras, namun hatinya lebih basah oleh air mata yang tak henti mengalir. Semua kenangan indah bersama Dedi kini terasa seperti ilusi. Setelah kejadian itu, Rina menghilang. Ia tidak kembali ke rumah keluarga Dedi, meskipun ia tahu bahwa hidupnya kini sudah berubah selamanya. Ia menghabiskan waktu beberapa minggu pertama dengan merasa terpuruk. Temannya, Nina, akhirnya menemukan Rina yang sedang bersembunyi di sebuah kamar kecil di rumahnya. Rina terlihat sangat lelah, baik secara fisik maupun emosional. Nina merawatnya dengan sabar, memberinya dukungan yang sangat dibutuhkan. "Apa yang terjadi, Rina?" tanya Nina dengan lembut. "Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya?" Rina menatap sahabatnya dengan wajah yang penuh kesedihan. "Aku tidak tahu harus berkata apa. Dedi, dia mengusirku hanya karena percaya pada tuduhan Siti. Dia tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Aku merasa seperti dihukum tanpa alasan yang jelas," jawab Rina, suara penuh emosi. Nina memeluk Rina erat-erat. "Rina, kamu tidak sendiri. Aku akan membantu kamu melewati ini. Kamu masih bisa memulai hidup baru." Rina yang semula merasa sangat hancur, perlahan mulai membuka diri. Ia mulai bekerja sebagai guru di sebuah sekolah dasar, meski hatinya belum sepenuhnya sembuh. Namun setiap hari yang ia jalani, ia mulai merasa sedikit lebih kuat. Setiap kali ia mengajar anak-anak, senyuman mereka memberi sedikit kebahagiaan dan harapan di hati Rina yang terluka. Namun meskipun hidupnya mulai kembali berjalan, bayang-bayang Dedi dan apa yang telah terjadi antara mereka tetap menghantuinya. Rina merasa sangat hampa dan sepi di dalam hatinya. Tidak ada satupun yang bisa mengisi kekosongan itu, kecuali Dedi. Setiap malam, ia terjaga, bertanya-tanya apakah Dedi benar-benar mencintainya, atau apakah semua itu hanya kebohongan. Sementara itu, Dedi merasa sangat bersalah. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa bekerja dengan tenang. Setiap kali ia teringat Rina, rasa penyesalan yang dalam menghancurkannya. Ia tahu ia telah membuat kesalahan besar, tapi ia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Perasaan ragu dan bingung membuatnya merasa terjebak dalam kesalahan yang tak bisa ia perbaiki. Dedi akhirnya memutuskan untuk mencari kebenaran. Ia mendatangi Siti dan bertanya tentang kejadian sebenarnya. Siti akhirnya mengakui bahwa ia telah berbohong. Ia merasa cemburu dengan hubungan antara Dedi dan Rina, dan ia ingin memisahkan mereka. "Aku tidak suka melihat kalian begitu bahagia. Aku tidak bisa berdiri melihatnya," ujar Siti mengakui kebohongannya dengan mata yang penuh penyesalan. Dedi merasa sangat hancur. Ia tidak pernah menyangka bahwa Siti akan melakukan sesuatu yang begitu jahat. Kini ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, istrinya yang ia cintai, kebahagiaan yang seharusnya bisa mereka jalani bersama, semuanya hancur hanya karena sebuah kebohongan. Namun setelah mengetahui kebenaran, Dedi merasa lebih bingung daripada sebelumnya. Apa yang harus ia lakukan? Apakah Rina masih mau mendengarkan penjelasannya? Apakah dia masih memiliki kesempatan untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahan yang telah ia buat? Dedi kini tahu bahwa kebenaran telah terungkap. Namun pertanyaannya adalah, apakah Rina akan memaafkan dirinya? Akankah Rina kembali padanya? Ataukah ini benar-benar akhir dari segalanya? Beberapa minggu berlalu sejak Dedi mengetahui kebenaran dari Siti. Selama waktu itu, Dedi merasa terjebak dalam perasaan bersalah yang mendalam. Ia tidak bisa tidur,
tidak bisa makan dengan tenang, dan selalu memikirkan bagaimana cara untuk meminta maaf kepada Rina. Dedi akhirnya memutuskan bahwa ia tidak bisa hanya berdiam diri. Ia harus menemui Rina, meskipun ia tahu bahwa ini adalah perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian. Rina mungkin sudah melupakan dirinya, atau bahkan mungkin sudah tidak mau mendengarkannya lagi. Tapi Dedi merasa ia harus melakukan ini untuk mendapatkan sedikit kedamaian dalam hatinya yang penuh penyesalan. Pagi itu, Dedi berdiri di depan pintu rumah yang dulu menjadi tempat tinggal mereka. Ia mengetuk pintu dengan jantung berdebar, merasa cemas dan penuh keraguan. Ketika pintu terbuka, Rina muncul di ambang pintu, dengan mata yang tampak tajam dan penuh ketegasan. Wajahnya tak lagi mencerminkan wanita yang penuh harapan seperti dulu. Kini, Rina terlihat lebih matang, lebih kuat, namun juga lebih terluka. "Dedi?" Suara Rina terdengar datar. Tidak ada emosi yang terdengar dari nada bicaranya. Dedi merasa seolah seluruh dunia mengamatinya. Setiap detik terasa sangat berat. Dengan hati yang penuh penyesalan, Dedi mengangguk dan berkata pelan, "Rina, aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar. Aku telah menyakiti hati kamu dengan cara yang tak termaafkan. Aku tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, karena aku tahu aku telah kehilanganmu karena kebodohanku sendiri." Rina terdiam sejenak, menatap Dedi dengan mata yang kosong, seolah-olah ia sedang menilai apakah apa yang Dedi katakan itu tulus atau hanya kata-kata kosong belaka. "Dedi," kata Rina, suaranya lebih lembut namun penuh penekanan. "Kamu sudah menghancurkan hidup kita, dan kamu ingin aku mempercayai penyesalanmu setelah semuanya terjadi?" Dedi merasa hatinya semakin terhimpit. "Aku tahu tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki semua ini, Rina. Aku tidak bisa meminta maaf cukup untuk menghapus rasa sakit yang telah aku sebabkan. Tapi percayalah, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan waktu itu. Aku telah mempercayai kebohongan yang dipenuhi oleh kebencian dan kecemburuan." Rina menghela nafas panjang dan matanya mulai berkaca-kaca. "Kamu mengusirku, Dedi. Kamu membuang aku begitu saja, tanpa memberi kesempatan untuk membela diri. Kamu memilih untuk mendengarkan tuduhan kakakmu yang penuh kebohongan, tanpa peduli apa yang aku rasakan. Apakah kamu tahu betapa hancurnya hati ini ketika aku diperlakukan seperti itu?" Dedi merasakan hatinya hancur mendengar kata-kata Rina yang penuh amarah. Ia tak bisa membayangkan betapa dalamnya luka yang telah ia sebabkan. "Aku sangat menyesal, Rina. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan. Aku terlalu terpengaruh oleh kebencian dan kecemburuan Siti. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal." Rina menatap Dedi, dan untuk sejenak ia merasa seperti ada sedikit bagian dari dirinya yang ingin memaafkan Dedi. Tetapi begitu banyak luka yang telah menggores hatinya, dan ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali lagi. Ia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang penyesalan yang datang terlambat. "Dedi," ucap Rina dengan suara yang tegas, "aku sudah cukup terluka. Aku sudah cukup menderita karena semua ini. Aku tidak bisa kembali. Aku tidak bisa mengulang semua kesalahan yang telah terjadi. Hidupku telah berubah, dan aku lebih baik tanpa kamu." Dedi hanya bisa terdiam. Kata-kata itu begitu menusuk hatinya, lebih tajam daripada apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa memaksakan apapun pada Rina, dan ia harus menerima kenyataan bahwa perbuatannya telah menghancurkan segalanya. "Aku minta maaf, Rina. Aku benar-benar minta maaf," ucap Dedi dengan suara hampir pecah. Namun Rina tidak menjawab. Ia hanya menatap Dedi dengan tatapan yang penuh ketegasan. Kemudian, dengan langkah yang tenang, Rina berbalik dan masuk ke dalam rumah. "Selamat tinggal, Dedi. Jangan cari aku lagi," katanya tanpa menoleh. Dedi berdiri terpaku di depan rumah itu, merasa seperti sebuah dunia runtuh di sekelilingnya. Hatinya terasa hampa, dan perasaan penyesalan yang mendalam semakin menggerogoti dirinya. Namun, di dalam hatinya, Dedi tahu satu hal yang pasti. Dia telah kehilangan Rina. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu.
Tidak ada kata-kata atau tindakan yang bisa membalikan keputusan yang telah ia buat. Semua yang bisa ia lakukan sekarang adalah menerima kenyataan bahwa kebahagiaannya telah hancur dan ia harus hidup dengan kesalahan yang telah ia buat. Di sisi lain, Rina menatap keluar jendela, melihat sosok Dedi yang berjalan menjauh. Namun matanya tak lagi penuh dengan kesedihan, ada keteguhan yang baru dalam dirinya. Ia tahu bahwa hidupnya lebih bermakna tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Ia telah menemukan kedamaian, dan itu lebih penting daripada apapun. "Selamat tinggal, Dedi," bisiknya pelan. "Aku akan terus berjalan, tanpa melihat ke belakang." Cerita ini menekankan bahwa terkadang kita hanya bisa belajar dari kesalahan dan melangkah maju, tanpa ada kesempatan untuk memperbaiki apa yang telah rusak.